Krisis perekonomian global pada tahun 2013 diprediksi belum akan berakhir. Untuk mengantisipasi berbagai dampaknya, Bank Indonesia telah menyiapkan kebijakan baru yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Kebijakan ini mencakup 3 koridor. Pertama adalah pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, kedua adalah penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan ketiga adalah penguatan fungsi intermediasi perbankan. Salah satu peraturan yang akan dikeluarkan adalah pengaturan mengenai trust. Bank Indonesia juga akan menaikkan kewajiban penyediaan modal minimum bank menjadi 8%. Selain itu, Bank Indonesia akan mewajibkan bank untuk menyalurkan 20% dari total kreditnya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Afilian Review. Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan industri perbankan yang dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kebijakan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan, yang kedua terkait dengan ketahanan dan daya saing perbankan, dan yang ketiga adalah penguatan fungsi intermediasi perbankan. Nah, apakah kebijakan-kebijakan ini di tingkat implementasi memang mudah untuk diimplementasikan, ataukah memang akan ada persoalan-persoalan baru yang dialami oleh industri perbankan? Dan apakah latar belakang sebenarnya Bank Indonesia melakukan kebijakan ini? Untuk itu saya telah menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Mulya Siregar, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, dan juga ada Bapak Raden Pardede, Pengurus Perbanas. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik ya. Baik, Afi. Ya Pak Mulya, mungkin saya pertama kepada Bapak ya. Ini ada 8 kebijakan yang baru saja disampaikan Pak Darmin Nasution. Sebenarnya sebelum kita bahas satu persatu, apa sih latar belakang muncul 8 kebijakan ini? Apakah memang sudah sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia kita? Iya, baik Mbak Afi. Jadi kalau kita lihat ini memang 8 ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini tidak ujuk-ujuk gitu ya, tapi memang kita melihat dinamika daripada keadaan internasional yang kita tahu bahwasanya krisis Eropa kemudian juga Amerika itu belum selesai gitu loh. Itu yang harus kita antisipasi ke depan. Sementara kita juga 2015 akan masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, yang kita perlu mengantisipasi itu untuk mempersiapkan perbankan kita memiliki daya saing yang cukup untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita lihat juga keadaan demografi kita ini diuntungkan. Kita punya bonus demografi, yaitu orang-orang yang berusia produktif itu jumlahnya lebih banyak daripada yang non produktif, sehingga itu ada dana yang bisa disisihkan tadinya untuk keluarganya itu bisa disisihkan untuk kegiatan investasi. Nah, ini semua kita harus perhitungkan. Pada satu saat Indonesia harus cukup memiliki dana untuk mengantisipasi keuntungan daripada bonus demografi ini. Jadi intinya bahwa kebijakan ini melatar belakangnya ada krisis tadi, ada bonus demografi, dan juga ada MEA ya yang mendekati lagi. Namun dan satu lagi bahwasanya ada beberapa daerah-daerah yang potensial yang belum terjangkau oleh perbankan, belum optimal. Makanya itu ada satu aturan juga kalau itu dapat insentif ya, terutama di Indonesia Timur ya. Nah, mungkin nanti kita bahas satu-satu, tapi saya juga tanya Pak Raden. Pak Raden melihat seluruh kebijakan sebelum kita lihat satu persatu, sebenarnya apakah memang sesuai dengan arsitektur? Apakah tadi juga yang dikatakan ada krisis dan lain-lain itu memang sudah diakomodasi di dalamnya? Ya memang artinya secara filosofi apa yang dikatakan oleh Pak Mulya ataupun Pak Darmin itu benar ya. Jadi memang kita kalau membuat arsitektur perbankan Indonesia ke depan itu harus antisipatif. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi di masa lampau, tetapi juga kita harus melihat apa yang akan terjadi 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Jadi jangan pula nanti kita selalu ketinggalan kereta. Jadi apa yang dilakukan ini, harapan kita adalah menjadi dasar. Tapi kita harapkan nanti ini menjadi satu bagian yang komprehensif dari arsitektur perbankan Indonesia, yang tidak terlepas satu sana. Ya, jadi artinya tidak terpecah-pecah dengan api itu sendiri ya, sehingga perbankan juga harus melihatnya ke 20 tahun ke depan, tidak hanya melihat di jangka pendek ya.
Nah mungkin satu kebijakan yang menarik yang mungkin saya lihat ini terkait dengan LDR yang harus ditingkatkan, terutama adalah UKM. Nah ini karena kemarin kenapa saya tanyakan pertama, kemarin banyak bank-bank yang merespon loh, apakah mungkin semua orang harus masuk UKM, karena sudah pernah kita lakukan di masa lalu Pak, kemudian hilang, sekarang muncul lagi gitu, karena diwajibkan 20%, apa tidak menjadi persoalan di masa datang karena semua ini ingin portofolio itu tercapai, tapi resikonya justru lebih besar. Betul. Gimana, Pak? Kalau kita lihat bahwasanya di situ kita mewajibkan, nanti kan akan ada strata 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk strata 1 itu kita berharap bahwasanya penyaluran kredit itu kepada 50%, 55% itu adalah yang produktif. Terus meningkat 5% sampai ke yang paling tinggi di buku 4. Nah itu dari 55% itu 20%-nya itu harus ke UMKM. Nah, selama ini kalau kita melihat, ini kaitannya adalah dengan keluarnya Undang-Undang UMKM tahun 2008 itu. Nah, dengan definisi yang baru bahwasanya kita melihat ini UMKM ini kadang-kadang diinterpretasikan hanya kredit kecil, tapi intinya nggak produktif gitu loh. Nah, kita ingin ini yang produktif. Nah, oleh karena itulah kita arahkan supaya perbankan itu punya 55% yang produktif. Selain daripada itu, di dalam 55% itu 20%-nya. minimal 20%-nya ke UMKM. Pak, gitu. tapi bukankah sebenarnya bank itu follow the business? Jadi ketika bisnis itu orang minta untuk kredit investasi banyak, modal kerja banyak, pasti ke sana dong gitu. Tapi karena sekarang ini dengan usia produktif yang Bapak bilang tadi besar, pasti kredit konsumsinya lebih melebihi daripada kredit investasi tentu saja. Nah, ini kan berarti mungkin bukan pada Bank Indonesianya, tapi sebenarnya pada sektor realnya. Nah, ini gimana? Kok duluan banknya daripada sektor realnya? Sekarang gini, sebetulnya ini tergantung pada masing-masing banknya ya, mau atau tidak memanfaatkan situasi yang sebetulnya daerah kita ini sangat berkembang sekali. Jadi kita sudah pelajari, ternyata ada banyak bank di Indonesia ini yang mampu menyalurkan kredit produktif di UMKM itu. Dia membuat kelompok-kelompok, kemudian dari kelompok-kelompok itu ada asuransinya diberikan, dan ya itu pekerjaannya menggoreng kerupuk, dijualan kerupuk, kemudian dijualan kue segala macam, tetapi produktif gitu. Ternyata itu bisa. Nah, oleh karena itu kita setelah kita survei ke lapangan, ada loh bank-bank yang bisa menyalurkan dengan produktif ini. Jadi ini tinggal banknya ini mau apa enggak dia mengambil kesempatan ini. Karena sudah ada bank yang menjalankan dan NPL-nya sangat rendah. Cuman begini Pak, kalau dilihat, nah nanti saya akan tanya mengenai ini kan juga Pak Raden tentu saja, karena ini kan bank-bank seperti bank-bank besar itu kadang-kadang biayanya pasti mahal gitu. Apakah ada instrumen lain seperti dulu, yaitu Bank Indonesia mengeluarkan apabila kreditnya tidak bisa dilaksanakan secara langsung melalui Bank Indonesia? Tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afilian Review.